Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Pancasila, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar apa ya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menelaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah 1. Tokoh pendiri negara pengusul rumusan dasar negara. 2. Keanggotaan panitia kecil atau panitia 9. 3. Latar belakang perubahan rumusan dasar negara. Mari kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama, tokoh pendiri negara pengusul rumusan dasar negara. Berikut adalah gambar dari tokoh pengusul rumusan dasar negara. Tokoh yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar bagi negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Tokoh yang kedua adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Mr. Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Masyarakat, 5. Keadilan rakyat. Dan tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pokok bahasan yang kedua, keanggotaan panitia kecil atau panitia 9. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada awalnya disebut Piagam Jakarta yang memiliki sejarah khusus dalam perumusannya. Dibentuk oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Siapa Panitia 9 itu? Panitia 9 adalah panitia khusus yang bertugas untuk menyelidiki asal-usul mengenai perumusan dasar negara. Berikut merupakan anggota Panitia 9. Pokok bahasan ketiga, latar belakang perubahan rumusan dasar negara, sila pertama, naskah Piagam Jakarta. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, dan kemudian mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Naskah Muqaddimah yang ditandatangan 9 orang tokoh tersebut disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 14 Juli 1945, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Pada alinea keempat, dalam naskah tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan karena ada utusan dari wakil-wakil pemeluk agama Kristen, Protestan, dan Katolik yang keberatan dengan bagian kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muhammad Hatta mengajak kembali untuk membahasnya bersama beberapa tokoh agama Islam dan agar tidak terjadi perpecahan sebagai bangsa, atas nama persatuan para tokoh pendiri bangsa ini bermusyawarah dan bermufakat untuk menghilangkan 7 kata dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah penjelasan materi kita pada hari ini. Apakah kalian semua sudah paham dengan penjelasan Ibu? Semoga kalian semua sudah paham. Namun, apabila kalian belum paham, kalian dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar video ini atau dapat ditanyakan secara langsung dengan guru di kelas. Untuk mengevaluasi pembelajaran pada hari ini dan untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi hari ini, silahkan kalian analisis dan temukan nilai-nilai pelajar Pancasila yang berkaitan dengan proses yang terjadi dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, tuliskan jawaban pada kolom komentar video ini atau dapat disampaikan secara langsung di depan kelas. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.